Oh, di Malang baik semua loh, tatanannya bagus, terus juga mungkin nggak macet. Sekarang ini soalnya Malang juga lumayan macet ya. Kita juga dari Hotel Shalimar ini juga terus berinovasi. Shalimar adalah hotel heritage. PRI itu harus berperan aktif dalam pembangunan perekonomian nasional, Pak ya. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya di Podcast S, ini solusinya. Kali ini kita akan membahas bagaimana solusi pengembangan ekosistem pariwisata di Kota Malang, khususnya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Agus Basuki sebagai Ketua BPC PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Badan Pengurus Cabang Kota Malang, dan Ibu Setiawati sebagai Manajer Hotel Shalimar. Kita sapa beliau berdua. Selamat siang Bapak, Ibu. Selamat siang. Sehat-sehat ya? Siap. Bapak, ini kita ke Pak Agus dulu. Bapak, jadi ada pertanyaan dari para insan pariwisata khususnya Pak. Bagaimana istilahnya yang sudah dilalui di tahun 2023 ini, kendala-kendala tentang mengembangkan ekosistem pariwisata di Kota Malang, Bapak? Ya, terima kasih. Kita mulai dari pandemi, Pak ya. Siap, ya siap. Ketika pandemi, memang sangat terasa bahwa jatuh, Pak. Jatuh. Pariwisata jatuh. Jadi hunian hotel juga jatuh sekali. Objek-objek wisata juga tidak berfungsi karena tidak ada pengunjung. Kemudian hal-hal yang lain, biro perjalanan pariwisata, terus angkutan pariwisata dan sebagainya lumpuh total. Tetapi Kota Malang ini setahun dijalani 2021 dengan upaya yang dilakukan oleh kolaborasi, Pak. Kolaborasi antara insan pariwisata termasuk PHRI, juga pemerintah kota, kemudian ada aparat, itu merasakan bahwa kita harus bangkit. Nah, pukulannya memang telak saat pandemi, dan yang terpukul pertama sekali memang pariwisata ya. 2021 dimulai lah, Pak. Mulai ada inisiatif kita boleh mulai beroperasi, tetapi dengan persyaratan. Betul. Jadi hotel-hotel harus memenuhi ketentuan prokes, harus memenuhi THSE, Pak. Itu kalau pariwisata dan sebagainya itu harus bersertifikat itu. Kita lalui. Untuk Kota Malang sendiri ada inisiasi dari Disporapar. Itu dengan istilahnya new normal. Termasuk Shalimar ini dijadikan contoh dulu, Pak. Contoh bahwa kita harus lakukan. Dan akhirnya 2021 akhir, Pak, itu mulai kelihatan merangkak. Jadi ada pembatasan PPKM dan sebagainya. Terasanya 2022 itu kelihatan sudah mulai bagus ya. 2022 dan puncaknya 2023. Sekarang di Malang mulai terasa di samping propertinya, Pak ya. Jadi kalau untuk kami kan dari dunia pariwisata dan perhotelan, itu dari sektor perhotelan, itu Kota Malang kalau di Jawa Timur mungkin termasuk yang paling rapi, Pak, paling bagus. Terus kemudian paling siap ya kalau kita adakan kegiatan-kegiatan event-event yang bisa dikolaborasikan dengan kegiatan wisatawan. Itu. Kemudian dari unsur kegiatan objek pariwisata, Kota Malang ini kreatif sekali. Jadi ada kegiatan-kegiatan pariwisata yang dikelola, dikemas dan dikawal oleh pemerintah kota, sepertinya Pok Darwis itu ya. Kemudian kayu tangan itu dibenahi. Kemudian hotel-hotel juga mengemas acara-acara dan event-event, dan di samping itu apa yang punya itu bisa dikemas dengan bagus. Resto-restonya, kalau resto-resto di Malang ini sangat bagus, banyak, Pak, ribuan. Terus kemudian beberapa hotel pertumbuhan sampai bintang 5. Kemudian ini tahun 2023 ini diawali ada hotel-hotel baru, Pak. Banyak. 2024 nanti ada beberapa hotel baru lagi yang kelasnya bintang 5. Ini pertumbuhan ini sampai 2023 terasa, Pak. Terasa sekali.
kreatifnya Kota Malang ini sehingga kegiatan selama 2023 ini okupansinya cukup lumayan lah Pak. Cukup lumayan. Kalau untuk hotel nanti mungkin kalau untuk Salimar sudah akan bercerita sendiri tentang bagaimana hotel itu memenuhi target revenue-nya. Iya. Itu. Jadi kalau ditanya teman-teman di hotel itu apa? Untung Pak, untung lumayan Pak, okupansi tinggi bahkan akhir tahun ini Pak. Walaupun saat ini masih rata-rata 50%. Iya. Nah, untuk akhir tahun Pak nanti ya. Tapi sebetulnya selama bulan Desember, November, Oktober itu banyak kegiatan, kan Kota Malang sudah siap. Hotel-hotel yang convention itu hampir dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan MICE, jadi kayak rapat-rapat dan sebagainya. Nah, sekarang mulai turun lagi Pak. Akhir tahun juga masih belum kelihatan kenaikan, rata-rata masih 50%. Tetapi harapannya kalau semuanya kondusif, mendukung cuacanya, terus insya Allah ramai. Karena teman-teman hotel itu sudah siap-siap untuk menyambut tahun baru dengan kemasan-kemasan khusus. Itu yang bisa kami sampaikan perkembangan dunia pariwisata di Kota Malang saat ini. Oke, kita ke Bu Setiawati, Bu. Seperti disampaikan Pak Agus Basuki bahwa ketika pandemi terjadi, yang terpukul pertama kali itu sektor pariwisata, terutama perhotelan, Bu. Nah, padahal perhotelan ini kan kita tahu bahwa di dalamnya ada laundry, ada catering, pasti belanja ke pasar dan sebagainya. Ini pasti kena imbasnya semua. Nah, ini apa yang kemudian dilakukan Salimar ini dalam rangka untuk bangkit kembali gitu, Bu? Ya. Pada saat pandemi itu sangat terasa sekali juga kita rasakan ya buat tim Salimar. Hotel kita memang tidak tutup pada saat pandemi. Soalnya daripada kita branding lagi kalau kita tutup, akhirnya kita tidak berupaya untuk tetap buka. Walaupun survive dengan tanpa ada tamu dulu waktu awal pandemi tanpa bahkan ada tamu. dijadikan di Kota Malang seperti Pak Agus Basuki, nyontohlah Hotel Salimar gitu, makanya itu. Iya benar. Itu di diskusi teman-teman pariwisata banyak itu loh, nyontoh Hotel Salimar gitu. Lah ada apa di Hotel Salimar itu, Bu? Iya, jadi kita survive banget Pak pada saat itu kan nggak mungkin juga hotel tutup karena nanti rebrandingnya susah kayak gitu. Akhirnya kita tetap buka walaupun dengan susah payah. Kita buka kayak open PO ke Surabaya kayak gitu. Jadi kita terima bukan cuma dari Surabaya aja. Jadi kita tiap minggu, hampir tiap minggu kita kirim PO-an makanan itu ke Surabaya, ke Trawas sesuai dengan orderan dari beberapa kota juga kita layani. Seperti itu kalau untuk. Jadi memang itu suatu pengalaman yang luar biasa yang belum sebetulnya tidak pernah kita karena belum ada yang pernah ngalami kan gitu ya. Kita enggak siap semua kan gitu Iya benar. Dan untung aja ini kan terus berkembang ya Pak. Kita mulai tahun 2021 itu mulai mulai bangkit gitu. Harus kita survive, harus bangkit dengan apapun yang terjadi kita harus tetap bangkit ya karena kita juga membawai beberapa karyawan, kehidupan orang-orang banyak juga ya Pak, bukan cuman yang kita pikirkan bukan cuman hotelnya aja tetapi juga karyawannya kan Pak. Nah di situ mulai bangkit pariwisata dari PHRI juga sudah ngasihin beberapa kayak instruksi maupun dari Disporapar seperti itu. Jadi kita berupaya untuk melakukan itu dengan baik. Jadi ya alhamdulillah terus membaik dan sampai akhirnya saat ini juga bisa lebih baik. Saya rasa. Ibu di tahun 2023 seperti tahun-tahun sebelumnya, Salimar itu kan punya ikon Tong-Tong Market ya? Ya benar. Iya. Apalagi selain Tong-Tong Market Ibu, kalau yang dipersembahkan Salimar untuk Kota Malang ini Bu? Sebetulnya kalau untuk event tahunan itu memang kita ada Tong-Tong Net Market yang sudah kita daftarkan sebagai salah satu acara yang kita daftarkan ke acara Kota Malang ya Pak ya. Tetapi selain itu kita juga kan seperti Taman Depan, Taman Cerme itu juga akan menjadi salah satu ikon di Malang kan ya Pak. Karena kan ada dua mobil VW, ada dua mobil VW selain tempatnya selfie. Kalau saya lihat tiap sore atau tiap pagi itu orang-orang selfie. Itu juga akan jadi salah satu daya tarik orang luar kota juga untuk untuk datang ke Kota Malang mungkin ada Taman Cerme juga, ada mobil antiknya juga di situ gitu kan jadi betul.
jadi sumber daya tarik pariwisata juga. Bu Setiawati, dalam kacamata manajemen kota ya, apa yang dipandang menjadi handicap atau halangan mengembangkan ekosistem pariwisata di Kota Malang? Kita menyampaikan ini supaya ada masukan bahwa oh ternyata hotel itu butuhnya ini loh untuk di Kota Malang supaya bisa membantu memperkuat ekosistem pariwisata, Ibu. Kalau dari kami ya Pak, mungkin perlu ditambahin kayak event-event lagi. Event-event kota gitu Bu ya. Event-event kota lagi juga, yang akan yang juga sudah terpromo atau terpromo keluar, jadi biar lebih menambah tamu-tamu pariwisata atau tamu-tamu dari kota lain. Kalau dulu itu kayak semacam ada Malang Tempo dulu misalkan gitu. Kayak gitu. Jadi ada tamu dari kota lain itu kan sudah tahu jadwalnya nih. Jadi aku di bulan ini akan datang ke Kota Malang atau kalau dari tiap bulannya ada event-event yang menarik. Pasti kan setiap bulan kita pengennya sih setiap bulan banyak tamu luar kota yang Tong-tong market itu bisa loh Pak, atau Bu apa dijadikan event kota gitu, maksudnya kayak seperti Malang Tempo dulu kan, itu banyak permintaan loh Bu ya. Ya, kita juga untuk tong-tong night market ini juga perkembangannya juga luar biasa emosinya. Animo masyarakat sangat besar sekali. Pesertanya sampai ditolak-tolakin semua, itu kasihan loh Bu. Ya, UMKM kan waktu. Bener ada beberapa yang pengen ikut tapi kita areanya ya juga yang masih belum cukup gitu. Semoga di tahun 2024 nanti tong-tong market bisa tong-tong market Bu ya. Tong-tong night market. Itu bisa berkembang menjadi luar biasa, bahkan mengalahkan Malang Timur dulu mungkin ya. Kalau dari lihat lokasinya kan memang sangat strategis gitu loh. Gitu berkelas ya, berkelas ya. Lokasinya berkelas dan acaranya memang berkelas loh Pak. Benar, jadi 3 hari berturut-turut. Kebetulan saya juga ikut jadi wah ini luar biasa gitu loh. Tahun depan kita lebih panjangin Pak. Iya Bu, itu semoga karena kasihan kalau ditolakin UMKM itu loh. Karena mereka juga akan ngejar income kan, pemasukan. Kok aku nggak boleh jualan, itu sempat ada saya diceritain panitia diprotes juga gitu loh. Kesannya kan pele-pele kan gitu kok. Kok itu aja gitu kok, kita juga mau jualan. Tapi gitu. Ya memang vendor atau ini yang ikut berpartisipasi, tenan yang ikut berpartisipasi sih untuk saat ini memang kita pilihin yang ikonnya Malang ya Pak ya. Betul. Jadi karena lokasinya juga nggak banyak, jadi nggak luas, kita pilih yang ikonnya Malang nih yang mana aja gitu. Oke, siap. Memang ada ininya sih. Pak, kalau dari Bu Setiawati tadi kan ini semoga pemerintah Kota Malang ke depan dibanyakan event-event internasional gitu Bu ya. Yang itu sudah tercatat di kalender of event dan meningkatkan itu hotel ya kan, okupansi hotel dan sebagainya. Kalau dari PHRI sendiri Pak, apa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekosistem pariwisata di Kota Malang? Karena Kota Malang itu kan terkenal kota pendidikan, pariwisata, dan industri. Trifinacita itu loh Bu. Iya Pak, betul ya Pak ya. Nah, pariwisata itu ternyata menjadi lokomotifnya di depannya. Gimana Pak langkahnya PHRI ke depan? Kami saat ini sudah mulai kelihatan Pak ya. Terus ternyata efek daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi itu memperlihatkan kita harus kolaborasinya harus kuat. Betul. Kolaborasi dari pemerintah, dari pelaku pariwisata, termasuk masyarakat, termasuk media. Media ini sangat kuat sekali. Nah, Kota Malang ini sekarang kalau sudah mulai berbenah, banyak kegiatan-kegiatan yang dikelola Pak Darwis, peran dinas pariwisata yang dalam hari ini kalau Kota Malang Disporapar itu harus lebih kencang lagi. Betul. Jadi utamanya kan di Disporapar Kota Malang ini kita tahu punya namanya Turis Information Center. Itu harus itu yang harus dioptimalkan Pak. Kemudian yang ada di situ harus betul-betul canggih Pak. Betul. Terus satu lagi kita Malang ini terkenal sekarang di Ekraf, ekonomi kreatif. Nah, tapi kan belum Betul. Nah, ini kita kuatkan. Iya ya, Disporapar itu punya Tourism Information Center ya Pak ya. Itu harus. Kemudian pemandu wisata. Pemandu wisata. Masyarakat. Terus kolaborasi pemerintah sendiri itu Dishub dinas DLH, kemudian Satpol PP sampai kepolisian. Kita masalah ini yang paling parah sekarang ini parkir Pak.
Parkir itu di tempat-tempat wisata ada masalah parkir, ini penataannya harus. Apalagi sekarang yang setiap hari itu kelihatan kencang sekali, Pak. Itu kegiatan parkir contohnya di kayu tangan. Itu parkir itu, ketersediaan parkir itu juga mempengaruhi hotel dan resto ya. Terus lagi sebetulnya kayu tangan itu kan kita yang koridornya aja. Kalau ke dalam itu sebetulnya lebih menjual, tetapi kan belum terpromo, belum terpasarkan, sehingga kelihatan kalau malam itu kita mau masuk loh, saya ngajak teman-teman, ngajak keluarga loh. Di depannya malah kelihatan teman-teman mengatakan wisata parkir itu. Padahal itu kan terpromo, malah dapat penghargaan dari kementerian, Pak ya. Yang kampung heritage kayu tangannya ya, yang malah kurang terekspos. Sekarang orang-orang kan lebih banyaknya yang di koridor. Di koridornya. Kayu tangannya itu belum ke kampung heritage. Belum ke kampung heritage ya itu, Pak ya. UKM memang harus digalakan, Pak, kerjasamanya. Diperkuat lagi, harus dipastikan lagi, karena sementara ini kan masih rencana-rencana, tapi sudah ini tapi nggak jalan. Dari PRI itu sudah menandatangani kerjasama dengan Diskopindah kalau nggak salah, itu kerjasama untuk di mana hotel-hotel yang punya tempat tertentu itu harus mempromokan UMKM. Itu ada MOU-nya, Pak ya? Iya, dengan pendidikan itu juga ya, di mana tempat-tempat hotel yang mempunyai tempat untuk mengapresiasi itu kesenian budaya daerah lokal itu ditampilkan dalam event itu sudah ada. Ini harus dikembangkan. Ya, berarti tinggal proaktifnya masyarakat bersama pemerintah untuk bareng-bareng ketemu hotel tadi, Pak ya, UMKM dan pendidikan tadi ya. Ya, itu memang harus kuat. Kemudian tetap dipertahankan, dijaga. Sekarang ini mengenai, kalau kita lihat Pak, Malang ini kotanya paling bersih, Pak. Betul. Kalau kita lihat di luar kota itu, saya kira Malang masih lebih rapi, lebih bersih dalam bidang pengelolaan sampah. Itu kita cukup dan itu tetap kolaborasikan, dan dunia kami di hotel restoran itu memproduksi sampah cukup tinggi. Per hari itu tontonan, Mbak, kalau dihitung ya. Nah, sekarang hotel ini mengeluarkan 100 kg setiap ini sampah. Nah, itu dikolaborasikan. Paling tidak kita bisa membantu sampahnya itu tidak pindah sampah dari tempat sampah ke TPA. Nah, umur diperpendek. Misalnya 1 kilo sampah yang harus dipindah, sampahnya di sana tinggal 1 on lah, karena bisa dikelola kerjasama sama komunitas-komunitas itu. Dibeli kayak atau dikasih, itu kan ekonomi berputar. Ini sebetulnya kalau kita bicara pariwisata itu ekonomi secara banyak orang yang ini. Terus yang sudah kita lakukan untuk PHRI, Pak ya, termasuk Salimar yang jadi motornya itu ketika pandemi kita berupaya semua karyawan yang di pariwisata kalau nggak salah 4.200 sekian itu vaksin semua, Pak, sampai vaksin semua. Kemudian saat ini ada ketentuan baru mengenai digital KTP. Semua karyawan di hotel anggota PRI diaplikasikan, Pak. Bahkan kita sudah kerjasama tidak hanya untuk KTP tapi untuk kegiatan kependudukan dan catatan sipil itu kita bersama. Pemirsa, sangat luar biasa sekali yang kita bahas itu adalah ekosistem pariwisata. Ternyata juga berimbas pada tata kelola perparkiran kota, kemudian tata kelola persampahan. Ternyata ekosistem pariwisata itu tidak hanya melulu kita rekreasi kemana di mana, begitu ya, Pak? Tidak hanya soal place atau soal momen, tapi juga ada set-set efek tadi, bagaimana penataan kelolaan parkir, kemudian limbah atau sampahnya. Ini sebuah edukasi yang luar biasa. Ini solusinya. Ini satu solusinya. lagi, Pak, kalau untuk Salimar, Pak ya. Komitmen dari owner sampai dengan semua keadaan sini tentang bahwa gedung ini heritage. Betul. Mesti harus dihargai, dan itu perawatannya juga cukup tinggi, sehingga perlu ada apresiasi Pak, dari pemerintah dari ini, tentunya biar dicontoh dan semangat lah bagi Karena memang pada diskusi tentang cagar budaya beberapa waktu yang lalu,
pemerintah setelah menetapkan gedung itu menjadi cagar budaya, itu insentif atau kemudian daya dukungnya juga belum. Ya, benar. Ini sehingga kan ya membuat pemilik juga gampang ini mau diapakan begitu. Karena ya Pak? Sebetulnya untuk pemeliharaan gedung ini kan nggak sedikit ya. Nggak sedikit, betul. Karena harus tetap kita pelihara, tetap terawat dengan baik gitu ya. Sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan juga ke Pak Wali Kota Pak Setiaji. Pak Setiaji waktu itu anggaplah mungkin ada subsidi biaya untuk perawatan atau mungkin mengurangi pajak. Mengurangi pajak, insentif pajak. Nah, kalau insentif pajak itu masih bisa dilakukan oleh Pemda kan gitu ya. PBB-nya lah. PBB-nya, oke. Setidaknya kan itu Ibu ya, oke. Dan ini Hotel Heritage itu kan di Kota Malang bisa dihitung dengan jari. Benar. Betul ya Pak ya? Salimar, Rice, kan? Itu salah satu dari sekian ratus hotel yang memang ditetapkan sebagai cagar budaya dan penetapannya sudah ada gitu loh. Dan itu perhatian kurang ya Pak ya. Oke, semoga ini juga mendapat perhatian dari pemerintah bahwa yang dibutuhkan mungkin insentif saja atau apresiasi begitu Pak ya dari pemerintah daerah. Oke, Bu Setiawati, tadi hotel seperti yang kita ketahui tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Basuki juga bahwa ternyata perannya dalam membangun perekonomian itu luar biasa loh. Ada UMKM, ada pekerja dan sebagainya kan begitu. Nah, ini di tahun 2024 Bu, apa yang kemudian Ibu harapkan kepada Pemda khususnya selain insentif tadi tidak disampaikan? Oke. Gini ya, untuk harapan kami ya. Lebih diperbaikin dulu sih untuk ini tadi contohnya kayak tata parkir tadi ya. Jadi kalau kalau di kota ini sudah tertata dengan baik, pasti untuk wisatawannya pasti akan datang juga dan menilai di Malang baik semua loh, tatanannya bagus, terus juga mungkin nggak macet. Sekarang ini soalnya Malang juga lumayan macet ya. Kota Malang lumayan macet juga. Jadi kalau saya rasa untuk Malang kulinernya diacungi jempol. Kulinernya diacungi jempol memang Bu ya, diakui lah ya. Dari semua wisatawan ya. Sempet juga boleh nyebutin brand nggak? Boleh, enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Kita support brand lokal gitu. Sempet juga kayak ada beberapa tamu kita juga nguling aja warung nguling di Malang itu katanya lebih enak daripada nguling di kota lain. Daripada nguling aslinya. Benar. Jadi untuk apa namanya kulinernya memang diakui. Betul. Makanya kita juga dari Hotel Salimar ini juga terus berinovasi untuk outlet-outlet di Hotel Salimar ini. Kita makanya ada La Regina restoran, itu Italian restoran. Terus juga ada kayak Sogateo, itu juga kita berkolaborasi dengan UMKM juga. Jadi juga dengan artis-artis, anggaplah artis-artis Malang ya. Jadi kita di situ ada display selain makanan juga ada craft-craft yang lain. Betul. Tapi memang Bu, ada adagium ini Pak. Saya itu kalau makan di mana-mana ya. Apapun kalau makanan itu dari luar daerah, kalau sudah masuk Kota Malang itu lebih enak. Contohnya lumpia Semarang. Itu juga banyak ngomong, lumpia Semarang, bakso Solo. Itu kok lebih enak di Kota Malang daripada di Solo nih. Soto ayam Pak Min, misalkan Klaten, itu banyak orang yang ngomong loh, soto ayam Pak Min Klaten di Kota Malang itu lebih enak daripada di sana. Sampai tape Bondowoso Pak. Jadi kan di dekat Ciliwung itu ada orang jualan tape Bondowoso, tapi yang masak orang Malang gitu loh, itu juga ngomong. Lah iya kan, nasi buk Madura, itu kok luwe nasi di Kota Malang daripada aslinya gitu. Iya. Baru nyadar saya, siap. Pak, terakhir Pak, harapannya di tahun 2004 PHRI ini baik kepada perhotelan, resto maupun kepada masyarakat dan kepada pemerintah Pak. Ya, PHRI di tahun 2024 Pak memang visi misinya itu PRI itu harus berperan aktif dalam pembangunan perekonomian nasional Pak ya. Harus berperan aktif dalam ya visinya Pak ya. Kita harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepercataan yang bekerjasama dengan pemerintah kota, kemudian dengan
pelaku pariwisata yang lain untuk memajukan pariwisata daerah itu. Nah, dari kami yang jelas Pak, kami selalu tidak henti-hentinya memberikan agar bagaimana kita, karena dunia hotel dan itu yang ada kita ini kan tidak bisa sendiri Pak. Kami hanya penyedia akomodasi, sebetulnya ini akan muncul kalau wisatawan banyak, baru jadi tempat bertidur lah istilahnya Pak ya. Itu sehingga kita berbenah yang secantik mungkin, dibuat ini semenarik mungkin akomodasi kita. Kemudian yang kita lakukan untuk PR itu sertifikasi dan pelatihan Pak. Itu kemudian memberikan panduan kepada anggota untuk berkaitan dengan teknologi Pak, perizinan kan memang sekarang kan baru dengan perizinan yang berbasis risiko, itu kita pandu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan apa itu kita itu keterlibatan kami di dalam pemerintahan ada, karena kami ingin juga mempunyai suatu, kalau sudah didok suatu program yang ada di satu kota itu bahwa ada peran kita. Jadi kita tanggung jawab bersama sehingga tahu apa yang mesti bermanfaat bagi kota dan keseluruhan. Jadi masyarakat juga dari pelaku pariwisata termasuk pemerintah. Jadi kalau ini jalan semuanya akan ini. Tentunya kalau kepariwisataan bagus, pemerintah juga akan sukses juga karena bahkan juga kita juga pemungut pajak. Pemungut pajak yang akhirnya pajaknya kita setorkan kepada masyarakat, tapi lewat pemerintah. Salah satu pajak terbesar memang dari perhotelan, PAD itu ya. Jadi itu yang kita harapkan, sehingga kita akan memberikan sesuatu yang terbaik lah Pak. Harapannya 2024 ini lebih bagus daripada 2000 tahun-tahun sebelumnya, karena semuanya akan berubah. Jadi kita juga pesan pada teman-teman yang pelaku pariwisata, hotel, resto, kita kan juga sekarang ini UMK-nya naik. Nah, itu juga harus ini menaik, tapi bukan tambah down, tapi spirit untuk lebih meningkat lagi. Karena kalau menaikkan itu kan dihubungkan dengan kesejahteraan, Mbak. Nah, itu kita harus inikan. Jadi itu yang bisa kami lakukan untuk kepentingan pelaku pariwisata, termasuk ownernya, termasuk pada pemerintah dan masyarakat, Pak. Bu Setiawati, terakhir sepil tahun 2024 Shalimar ada kejutan apa atau apa Bu? Kalau dari Hotel Shalimar sendiri kan pasti kita akan terus berinovasi ya Pak ya, untuk kita tahu sendiri setiap tahun pasti akan ada hotel baru, persaingan akan semakin berat gitu ya. Jadi Hotel Shalimar akan terus berinovasi. Selain tadi dari Pak Agus bilang kalau harus bekerjasama dengan beberapa UMKM, itu juga sudah kita laksanakan. Kita udah bekerja sama dengan UMKM di Sogateo, itu dengan non-food. Kalau yang di Soga Butik itu yang non-food, kita yang Sogateo itu yang ada foodnya kayak gitu. Kita juga dengan brand, mungkin dengan keripik tempe, terus ada dengan pia mangkok, itu kita set up juga langsung di kamar. Jadi ya oleh-oleh dari Hotel Shalimar ini juga heritage, karena mencerminkan dengan hotelnya Shalimar adalah hotel heritage gitu. Untuk pengembangan ini juga ada beberapa, nanti kita akan ada di tahun 2004 ini ya Pak. 2024 ini kita ada satu outlet baru juga. Itu whisky bar untuk menambah variasi lagi, untuk menambah ini di hotel kami maupun di Kota Malang. Salah satu outlet untuk wisatawan. Tapi jelas yang paling ditunggu adalah Tong-Tong Net Market. Ini kapasitasnya harus diperbesar. Kemarin ada permintaan jangan cuma 100, 500 stand gitu loh Pak. Satu lagi saya pesen Pak ya. Siap Pak. Kalau kita kemana-mana, ke Bali, ke Jogja, ke Bandung, ke Malang, Jakarta, itu
pasti saya mesti beli kaos, beli betul, apa, betul. Souvenir yang khas. Nah, di Malang ini belum kelihatan loh Pak. Betul, itu tolong ditumbuhkan. Souvenir yang khas, sehingga yang ada saat ini teman-teman hotel itu untuk memberikan kesan ya, kenangan itu masa Pak jualan di depan hotel. Iya, betul. Ada kelihatan ada base teman-teman dulu situ. Andai kata itu dikemas dalam satu tempat, namanya pusat oleh-oleh pusat itu mungkin lebih bagus, Pak. Sehingga itu perlu ditata hal gitu. Kalau itu ini enak, jadi kalau mau habis berwisata, nginepnya di hotel, wisata mana, nanti pulangnya mesti mampir ke tempat itu. Betul. Itu pasti mantap. Jadi kayak Malang harus toko bisa. oleh-oleh yang membawai semua gitu ya, khasnya di Malang. Kota Malang. Gitu. Oke, luar biasa. Siap. Terima kasih Pak Agus, Bu Setiawati, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, jadi seperti yang kita ketahui, sejak tahun 1962, pemerintah Kota Malang menetapkan Tribhinacita, yaitu sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Sampai saat ini, kota pendidikan tetap terjaga dengan banyaknya kampus, dan yang kedua, kota pariwisata. Kita tahu semua bahwa di Kota Malang dan sekitarnya banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikembangkan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, ternyata ekosistem pariwisata, khususnya perhotelan dan resto, mampu menjadi panglima pembangunan daerah Kota Malang. Karena seperti yang saya sampaikan tadi dan dipertegas oleh Pak Agus Basuki dan Bu Setiawati, bahwa dengan adanya perhotelan yang menjadi panglima, perhotelan dan resto menjadi panglima, ini ternyata mampu mengembangkan spektrum pembangunan daerah, mulai dari penataan parkir, kemudian pembuangan sampah limbah, UMKM, dan berbagai ekonomi kreatif yang lainnya. Maka ternyata benar bahwa permintaan atau aspirasi menjadikan pariwisata, khususnya dengan PHRI, Hotel dan Resto di Indonesia sebagai lokomotifnya, ini merupakan daya ungkit yang luar biasa bagi pembangunan daerah Kota Malang di tahun 2024. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe di kanal Java 1. Tetap sehat, tetap semangat.